dalam nama Yesus. Mazmur 114 ayat 1 sampai ayat 3. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Ayat 1. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Kedua, maka Yehuda menjadi tempat kudus Israel wilayah kekuasaannya. Ketiga, laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Amin. Bu Heni, di unmute Bu. Ya. Mazmur 114 ya Bu ya? Mazmur 114, kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, Bu kaum Heni, keturunan Bu Yakub. Heni, ayat 4 Bu, ayat 4 sampai 6. Maaf, Ya. ayat 4. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Ayat 7, demikian firman Tuhan. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Ayat 8, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Mazmur 115, kemuliaan hanya bagi Allah. Ayat 1, bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, dan karena kasih-Mu oleh karena setia-Mu. Amin. 2. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? 3. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Amin. Ayat 5, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai cium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. 9, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 10, hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Ayat 11, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 12, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. 13, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Amin. Ayat 14, kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Ayat 15, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Amin. 17, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. 18, tetapi kita akan memuji Tuhan, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 116, terluput dari belenggu maut. Ayat 1, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonan. Amin. Ayat yang kedua, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya.
Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Amin. Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Ayat 8. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Ayat 9, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ayat 10, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Amin. Bu Sukina, Bu Nancy. Ya, Bu. Bu Sukina, 116. Ya. Mazmur 116 ayat 11 sampai 13. Ya. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Amin. 14. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihaninya. 16. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Amin. Ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan dan di hadapan seluruh umatnya. Di pelantara rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Mazmur 117. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Ayat 2. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 118. Nyanyian pujian, ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mazmur 118 ayat 2, 3, dan 4. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketiga, biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 4, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bu Yesri. Ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 7. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka dan membenci yang membenci aku. Amin. Ayat ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. 9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. 10, segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Amin.
Bu Marina ya. Bu Marina Kamagi. Maaf, ayat itu Bu. Ayat 10 Bu Marina. 11. Oh, 11, sorry. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Amin. Ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tidak menyerahkan aku kepadamu, maut. 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ayat 20. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Amin. 23. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Amin. Ayat yang ke-26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. 27, Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. 28, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. 29, aku bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Baik Ibu-Ibu, terima kasih untuk pembacaannya. Silakan Bu Juli.
Komentarnya kemana? Mantul ya? Mental. Baik Ibu-Ibu, saya ganti sebentar Ibu Mensi. Silakan bagi yang ada rema, di-sharingkan. Bu Lampita mau coba Bu Lampita. Saya coba ya Bu ya. Saya dapat ini di Mazmur 118 ayat 22. Begini firman Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat ini begitu banyak ya di firman lain. Misalnya kalau di Perjanjian Lama, misalnya Perjanjian Lama ada di Yesaya. Kita baca Bu ya, Yesaya 28. Yesaya 28 ayat 16 ya. Yesaya 28 ayat 16. Ayat 16. Ini firman-Nya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Lalu ada lagi di perjanjian baru itu di Efesus ya. Efesus coba. Efesus 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Kemudian ada lagi Korintus ya misalnya. Ya, saya mendapat di sini batu-batu penjuru ini dibuat sebagai metaforis ya, bahwa sebagai hiasan batu ini. Tapi batu ini kan biasanya untuk bangunan sebagai apa ya, landasan atau pondasi. Dia itu dipasang di sudut-sudut. Apa yang mengkiaskan di sini bahwa Yesus Kristus itu yang menjadi kekuatan kita, atau yang membuat kita stabil, atau membuat kita mengandalkan Dia. Karena dengan pondasi itu kan bangunan itu biar kokoh. Kita kalau mau kokoh, mau kuat, kita harus melandaskan kepada Tuhan Yesus. Dari sini saya mendapatkannya bahwa ketika kita mengandalkan dalam hidup kita Yesus dan kekuatan kita itu dari Tuhan Yesus, kemudian hidup kita supaya stabil, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Itu yang saya dapat, Ibu Jo. Makasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Lampita ya. Jadi memang kita diteguhkan dari berbagai ayat, Yesaya 28 ayat 16 dan Efesus 2 ayat 20. Kita memang harus mengandalkan Tuhan Yesus di setiap aspek kehidupan kita. Silakan ibu-ibu lain, nanti saya alihkan kembali ke Bu Mensi ya. Shalom Bu. Nah, silakan Bu Mensi. Iya, maaf saya terpental Bu, tiba-tiba loh. Ya. Silakan Bu. Shalom. Saya mau kesaksian juga sih saya dapatnya ayat di 118, bersyukurlah kepada Tuhan gitu kan. Nah, sedikit kesaksian kemarin kan, saya nggak masuk karena kemarin kan kayak ingat gitu kan, ternyata saya ada jadwal buat yang karena kemarin kan ibadah Selasa ceria gitu kan. Terus saya kayak langsung, apa yang harus saya Tuhan, cerita apa yang harus aku ceritakan sama anak-anak gitu kan, saya doa. Terus yang ada di pikiran itu cuman kayak cerita tentang ucapan syukur gitu kan. Dan puji Tuhannya kemarin kayak langsung googling gitu kan, soal buka Google gitu kan tentang ucapan syukur. Dan puji Tuhan Yesus baik ya, di saat saya doa gitu kan, Tuhan cerita apa yang harus saya ceritakan sama anak tentang apa gitu kan. Terus, bersyukur gitu kan. Terus pas saya buka Google itu langsung masuk semua ayat-ayat Alkitab tentang ucapan syukur, tentang cerita tentang ucapan syukur juga gitu kan, tentang buat anak-anak. Itu kayak Tuhan tuh baik ya, bisa kita minta saat hati kita benar-benar, ya Tuhan, kok aku harus ingat kalau aku yang bawa itu kan, terus aku sendoa Tuhan, berikan hikmat apa yang harus aku
bawakan untuk anak-anak kemarin kan gitu. Ucapan syukuran Tuhan sediakan gitu kan. Pas buka Google itu langsung cerita-cerita tentang ucapan syukur, ayat-ayat tentang ucapan syukur semua langsung masuk gitu. Kayak apa ya? Kayak buku yang udah kayak ditulis gitu. Jadi kemarin saya ngomong ke anak tentang ucapan syukur tuh kayak plong gitu kan rasanya kayak tentang ucapan syukuran hari ini juga saya dapatnya di 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahasa itu selama-lamanya kasih setianya gitu kan. Jadi dalam segala keadaan, dalam apapun juga saya ajarkan juga kepada anak kemarin tentang bagaimana cara mengucap syukur, bagaimana kita bersyukur untuk segala hal gitu kan, di saat bangun pagi, di saat apapun juga selalu bersyukur gitu kan ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik Bu, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Marina. Ya, memang benar ya. Segala sesuatu kita harus mengucap syukur karena Tuhan yang melakukan segala perkara. Kayaknya ini lagu ya Bu Marina ya. Kalau tidak salah ada lagu ini kan. Bu Lampita mungkin ingat, Bu Eli mungkin, Bu Joli mungkin. Iya, ada lagunya. Iya, bersyukurlah. Itu kan lagunya kayaknya. Ya, Kalau benar-benar. benar-benar. langsung nyanyi ya. Iya, betul. Oh iya betul. Bu Marina, terima kasih ya tetap kita semua ya tetap mengucap syukur dalam segala hal, apapun masalah pergumulan kita ya Bu ya. Iya, silakan ibu-ibu yang lain, Bu Harmoni, Bu Eli, Saya Bu Nace. saya di Mazmur Ya. 118 ayat 14 lalu 17 dan 18. Jadi saya bacakan dulu. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras tetapi ia tidak menyerahkan aku pada maut. Amin. Jadi ibu-ibu, saya mengamini ya semua isi Mazmur ini, termasuk ini tadi, bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku benar. Jadi ibu-ibu dalam banyak hal gitu ya, terutama misalnya contoh ya, saya ini kan kalau kerja kan sering travel ya, dan dalam perjalanan tentunya dari rumah saya menuju ke berbagai-bagai daerah itu tantangannya banyak sekali dan saya kadang-kadang tuh sendiri. Tetapi saya jadi begini, ketika saya mengalami Tuhan dan mengandalkan Tuhan, banyak hal ya yang menurut saya itu tantangan, rintangan. Ternyata ketika saya bermazmur dan eh, saya memperkatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah bentengku, gunung batuku, kekuatanku. Itu saya mengimani dan itu ada kekuatan yang luar biasa ya, yang Tuhan berikan. Saya itu tidak punya rasa takut sama sekali gitu ya. Jadi kalau saya ceritakan kisah-kisah saya itu mungkin orang-orang kok kamu berani sih? Saya juga nggak tahu kadang-kadang ya dapat keberanian dari mana sih saya seperti itu. Tapi saya mengimani bahwa memang karena ada malaikat kudus Tuhan yang selalu menemani saya. Ya, bagaimana malaikat itu bisa ada? Bagaimana kekuatan itu bisa muncul? Karena saya memang berusaha selalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadikan keselamatanku. Seperti ini ibu-ibu ya. Saya tuh sebenarnya kesaksian tuh banyak. Jadi di ambang-ambang kematian itu sering terjadi gitu ya. Tapi selalu saya refleksi Tuhan kok Engkau tuh selamatkan aku luar biasa. Saya tuh pernah mau ditabrak sama apa tuh minyak truk Pertamina ya. Saya nggak sadar gitu loh. Cuman waktu saya refleksi di rumah loh, seandainya tadi saya benar-benar itu kebablasan lampu merah itu saya sudah diseruduk habis itu. Kayaknya saya mental dan saya udah kemana. Tapi Tuhan tuh selamatkan saya. Jadi banyak banyak sekali cara Tuhan selamatkan nyawa saya gitu. Nah ini tadi ya, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Nah, karena saya mengalami banyak mukjizat di dalam hidup saya, ya, bagaimana Tuhan itu luar biasanya menyelamatkan saya, termasuk juga dengan sakit penyakit saya, yang saya nggak pakai obat, tidak mengkonsumsi obat sama sekali, tapi saya hanya mengandalkan Tuhan saja, sehingga itu mendorong saya untuk selalu bersaksi mengenai apa yang Tuhan lakukan pada diri saya, ya. Jadi ibu-ibu, contoh ya, kayak beberapa hari lalu itu saya ada acara pertunangan orang Batak. Di situ saya bisa bersaksi bagaimana kebesaran Tuhan itu menyelamatkan saya. Yang ujung-ujungnya si pemilik salon itu minta saya doakan. Dan lagi yang luar biasanya dia sampai tanya kepada saya ketika keesokan harinya dia tanya, Bu Joli boleh nggak sih saya punya Tuhan dua?
karena dia adalah orang Hindu. Dan waktu saya doakan dia memang menangis. Terus dia bilang gini, masa sih doanya Bu Juli itu bener? Masa sih gini gitu? Nah ya, kemudian dia berkata bahwa setelah saya mendoakan, besoknya dia itu banyak sekali punya pelanggan. Dan dia bilang, benar ya Tuhannya Bu Juli, benar ya bisa datangin berkat ya gitu ya bahasanya. Terus dia kasih tahu ke suaminya. Jadi saya semakin berapi-api gitu ya, bahwa saya mengatakan bahwa itu adalah Tuhan kami yang bekerja seperti itu. Dan itu membuat dia semakin ingin mengenal siapa Yesus. Nah, karena dia agama Hindu, saya juga harus hati-hati ya ibu-ibu ya. Saya hanya mengatakan bahwa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus itu lahir ke bumi, dia tidak membawa agama, ya. Nah, ibu, ketika pun ibu misalnya sembahyang ataupun berdoa, sebutkan nama Yesus Kristus, tidak apa-apa. Yesus Kristus itu kuasanya besar. Nah, seperti itulah saya memberitahukan kepada ibu yang kemarin saya temui itu ya. Jadi ketika saya tahu bahwa Tuhan itu banyak sekali melakukan mukjizat dari diri saya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, mulut saya tahu itu dari Roh Kudus ya, yang terus ingin menyaksikan bagaimana luar biasanya Tuhan itu bekerja di dalam hidup saya. Ya, di dalam setiap kesempatan saya berusaha bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan, tapi tentunya tidak langsung begitu ya. Tapi ada cerita di baliknya. Biasanya orang bermula dari curhat. Terus saya juga masuk dengan kisah yang sama seperti itu. Lalu disitulah mulai saya ceritakan kenapa saya bisa sembuh. Nah, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Jadi saya memang diizinkan oleh Tuhan, ibu-ibu ya, untuk melewati masa-masa yang suram. Ya, saya tidak mau menyesali apa yang pernah terjadi di dalam hidup saya gitu ya. Tapi saya apa namanya berusaha masa lalu itu menjadi satu pembelajaran yang luar biasa untuk saya, menjadi satu properti bagi saya bahwa apa yang terjadi di masa lalu saya itu adalah menjadi kesaksian yang hidup untuk semua ibu-ibu ya, untuk semua orang agar itu dapat menjadi berkat gitu ya. Nah, saya memang dihajar oleh Tuhan, saya terima. Waktu saya bilang, Tuhan mengapa begini? Tapi kemudian setelah melalui badai itu saya tahu ternyata ada maksud Tuhan. Saya harus melewati jalan ini semua. Karena apa? Tuhan mau saya menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam hidup saya. Seperti itu. Tuhan itu menghajar saya, tapi memang seperti halnya Ayub ya, diperkenankan untuk diuji oleh si iblis, si jahat, tetapi Tuhan mengatakan jangan ambil nyawanya. Demikian juga Tuhan selamatkan saya dari maut ya. Sekarang tugas saya adalah terus memberitakan bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu di dalam hidup saya. Itu Bu Mensi, terima kasih. Ya, benar, luar biasa Bu Joli. Dan memang melalui apa yang kita alami, kita bisa menyaksikan dan dimanapun kita berada, kita boleh menyaksikan atau memberi kesaksian kepada setiap orang, tapi kita harus seperti Bu Juli ya mengatakan bahwa Tuhan itu ketika dia di bumi dia tidak membawa agama apapun. Lalu nanti kalau ketika mereka curhat kita masuk, dan kalau memang mereka membuka hati untuk kita doakan. Karena yang kita bawa dan kesaksian itu Tuhan kita yang hidup. Dan saya juga luar biasa Bu Joli, Tuhan juga masih memberi kesempatan kenapa untuk kita memberi kesaksian bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan melindungi kita dari berbagai macam seperti kematian, kecelakaan. Lalu kita akan orang-orang juga pasti akan percaya karena kita sudah mengalami ketika kita menceritakan kepada mereka. Seperti ayat-ayat sekarang di ayat 118 itu kan bersyukur kepada Tuhan karena bahwasanya untuk selama-lamanya. Jadi dia memang Bapak kita yang kekal ya, dia pasti melindungi kita. Terima kasih Bu Joli untuk kesaksian dan remanya. Silakan ibu-ibu yang lain. Aku coba ya Ya, untuk silakan. hari ini. Ya. Aku dapat rema di pasal 116 ayat yang ke-7 bunyinya, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat kebaik kepadamu. Kalau nggak tahu nih ya,
hari ini saya dikerahkan untuk berbicara gitu loh. Biasanya saya paling malu untuk berbicara di depan umum gitu loh ya. Eh, Memang kalau kalau dilihat flashback dari yang dulu-dulu ya, dimana saya kan seorang single mom gitu ya. Single momnya tuh bukan single mom yang eh, ditinggal meninggal gitu loh, tapi kami mengambil keputusan untuk bercerai gitu kan di usia anak kami usia 6 tahun gitu loh. Jadi pada saat itu saya ada kesaksian sedikit gimana saya mengenal Tuhan tuh lebih dalam lagi gitu loh. Saya sempat kecewa sama Tuhan tuh selama 1 tahun. Saya menutup diri, jadi cuma hanya bekerja dan masuk ke rumah gitu loh. Selama 1 tahun saya tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Terus udah gitu, suatu hari pas setelah hampir 1 tahun saya bergumul gitu ya dengan pemikiran saya sendiri gitu loh. Tapi Tuhan tuh sungguh baik gitu loh. Dia menenangkan hati saya. Tiba-tiba dia di dalam saya kesendirian saya dia berfirman, dia berkata kepada saya seperti ini. Hai Risa, katanya gitu. Aku udah kasih kamu waktu 1 tahun loh, katanya. Kamu nggak kasihan dengan anakmu gitu loh. Kamu menjauh. Jadi di saat kita menjauh tuh, Tuhan tuh memperhatikan gitu loh. Jadi dia membuat saya tersentak gitu kembali. Oh iya ya, kalau mau rusak jangan rusak hidup saya sendiri gitu kan. Maksudnya saya merusak ke anak saya juga, ke keluarga saya juga gitu loh. Tapi puji Tuhan sejak dari itu dari perkataan Tuhan ke dalam kehidupan saya sampai saat ini saya boleh tetap teguh gitu loh. Karena Tuhan di sini Tuhan bilang, tenang hai jiwaku, tenang hai anakku gitu loh. Kamu tuh nggak sendirian gitu loh. Eh, dan itu membuat saya merasa benar gitu loh. Tuhan memproses saya gitu ya. Sampai saya bisa memaafkan juga keluarga besar dari suami gitu kan ya. Sampai saya bisa tuntaskan rasa pahit hati saya gitu loh. Semua Tuhan jadikan semuanya tuh baik, 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 baik gitu loh. Jadi sampai saat ini saya bisa melepaskan sakit akar pahit dalam hidup saya juga gitu. Terus saya bisa kembali eh, berkembang dalam firman Tuhan, mencari sampai saya merasa haus gitu loh. Mencari terus eh, kayaknya karena kebaikan Tuhan gitu. Kalau saya lihat dari kebaikan Tuhan itu kalau saya bilang untuk sampai saat ini saya bisa ada gitu loh ya. Itu semua kebaikan Tuhan gitu loh. Seperti yang kan di pasal 118 itu udah dibukanya dengan bahwasannya bersyukurlah kepada Tuhan dan diakhiri juga bersyukurlah kepada Tuhan. Makanya itu yang membuat saya merasa Tuhan tuh teramat baik gitu dalam kehidupan saya gitu. Karena terus bisa bertemu juga dengan teman-teman sekalian di sini gitu loh. Karena waktu itu secara nggak langsung Ibu Eli tuh di dalam konser cuma hanya mengingatkan hanya bercerita sekali doang gitu loh. Tapi kenapa saya tergerak hati saya untuk mengikuti gitu loh. Karena mungkin itu dari hati saya haus gitu untuk mengenal Tuhan tuh lebih dalam lagi melalui kelompok komunitas ini gitu. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sharingkan untuk siang ini. Iya, terima kasih Bu Risa, luar biasa Bu Risa ya. Saya juga selama ini Bu Risa jarang kesaksian ya, tapi ya puji Tuhan hari ini Tuhan benar-benar bawa Bu Risa untuk membagikan kesaksian bagi kita untuk menguatkan kita. Memang benar Bu ya, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita, Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Kadang-kadang kita yang melupakan, kadang-kadang kita yang selalu menjauh daripadanya, tapi dia tidak pernah menjauh dari kita. Memang sih kadang-kadang kita ketika kecewa kita mungkin pergi atau melupakan atau apapun. Kalau kita bersandar kepada manusia, Bu, kita pasti akan kecewa, ya kan? Tapi Tuhan pasti tetap selalu membuka tangannya, datanglah anakku. Seperti ayat hari ini kan kembalilah. Karena ketika kita ada di tangan Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, pasti kita mengalami ada yang namanya damai sejahtera, sukacita, ketenangan batin. Itu pasti ada, Bu. Karena saya juga pernah mengalami itu, Bu.
saya juga pernah kecewa sama Tuhan, ya kan? Tapi ketika saya kembali, saya merasakan sukacita yang sangat luar biasa dan akhirnya saya merasa kayak penyesalan diri ya, kenapa ya saya bisa menjauh dari Tuhan gitu. Padahal kalau dengan Tuhan kita banyak melakukan banyak hal dan hati kita pasti tenang gitu. Terima kasih ya Bu Risa, tetap semangat terus kita sama-sama tiap hari membaca untuk saling menguatkan gitu ya. Terima kasih ibu-ibu yang lain silahkan. Bu Heni, Bu Yuspina. Itu Bu Eli, Bu. Buka. Bu Eli silahkan Bu. Iya, Bu Mensi. Bu Mensi, saya mau rema saya yang dapat ini adalah di Mazmur 114 dan kebetulan ini adalah ayat emas buat saya dan sepertinya kalau saya ingat pertama kali saya belajar memprofetikan firman ya, mendeklarasikan firman dan itu terjadi ya. Ini di 114 di sini ayat 7 dan 8. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, batu yang keras menjadi mata air. Nah, ini terjadi ya dalam saya sedikit kesaksian. Di awal-awal saya berumah tangga dulu, saya tuh rindu gitu ya, punya pasangan itu yang satu visi dengan suami gitu. Artinya gereja bersama, beribadah bersama. Karena terus terang, puji Tuhan saya sejak gadis itu sudah mulai mengenal persekutuan, karismatik gitu ya. Sementara pasangan hidup saya tuh belum gitu loh. Artinya dia masih asik dengan yang lamanya gitu kan, yang buat yang masih rutinitas lah kita bilang gitu. Memang bukan maksudnya membeda-bedakan gereja, tidak gitu. Tetapi saya sangat rindu gitu bahwa itu ketika kita masih pengantin baru ya, saya rindu gitu ya. Memang sejak gadis itu juga saya sudah berdoa sama Tuhan gitu. Tuhan, saya mau kasih pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh, yang mengenal gereja karismatik gitu. Tetapi ternyata saya mendapat pasangan yang belum pada saat itu gitu ya. Tapi yang saya dapat adalah saya tidak mau mengatakan atau memerintah dia kamu harus begini begini, saya nggak mau gitu. Saya hanya berdoa, entah kenapa pada saat Tuhan kasih ayat ini tuh, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu. Gunung batu itu kan keras. Hati manusia terkadang keras seperti batu gitu, tapi Tuhan bisa. Itu yang saya dapat waktu itu. Gemetarlah hai bumi. Bumi itu berbicara tentang semua yang ada di bumi ini, termasuk manusia gitu. Itu yang saya dapat waktu itu. Jadi saya mulailah belajar menyembah gitu. Dari sesuai penyembahan saya selalu profetikan. Saya bilang, Tuhan yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Tuhan yang mengubah batu menjadi mata. Tuhan yang mengubah suami saya menjadi yang lembut. Dari A menjadi yang seperti ini. Itu jadi maksudnya dari gereja ini nih. Saya mau gereja bersama itu setiap hari. Setiap hari setiap saya berdoa itu saya profetikan gitu. Dan akhirnya memang Tuhan jawab gitu. Tuhan jawab itu dengan cara sepertinya pada awalnya saya lihat itu seperti tidak enak saat mata, tetapi akhirnya indah pada waktunya. Suami saya pada awalnya itu kan kerja di Adikarya gitu. Jadi Tuhan izinkan dia berhenti gitu, kerja gitu kan. Si pengantin baru kami suami istri bekerja dulu, saat saya bekerja dia bekerja. Nah, dia kita pengantin baru menikah 2 bulan 3 bulan dia sudah berhenti di kerjaannya gitu. Jadi nganggur. Saya setiap hari berangkat pagi pulang sore, dia di rumah. Buat dia itu sangat-sangat jenuh ya. Apalagi laki-laki gitu kan. Dia merasa wibawanya gimana dia yang di rumah gitu kan. Apalagi tipe suami aku tuh bukan tipe yang maksudnya mengerjakan pekerjaan rumah, bukan tipe itu gitu. Jadi buat dia jenuh. Tapi saya bilang begini gitu kan. Karena gereja yang dia ibadah dulu itu hanya ada ibadah tuh di setiap hari Minggu, selebihnya nggak ada gitu kan. Tapi saya bilang gini, coba saya sembari doa, saya berdoa sebab kamu terus dia masukin lamaran gitu ke sana ke sini masukin lamaran. Saya bilang coba mulai kamu mengandalkan Tuhan. Saya bilang kamu jangan cari pekerjaan atau lamaran, kamu cari Tuhan, percayalah. Saya bilang ketika kamu cari Tuhan, pasti pekerjaan akan cari kamu. Saya bilang, tahu saya keluar aja gitu perkataan. Terus saya kasih Alkitab, terus saya kasih transportasi dia, ini uang, saya bilang gitu, ongkos kamu, makan kamu. Kebetulan dulu saya itu udah di Tiberias ya, yang Tiberias itu tengah minggu juga ada ibadah gitu. Jadi suami saya tuh dia mengiyakan. Terus pada saat itu udah mulai musim hujan ya, musim Desember. Saya kasih payung, kamu bawa payung. Dan dia
dia melakukan gitu. Dia juga mungkin gengsi ya di rumah gitu. Jadi kan kalau dia pergi keluar mungkin orang sekitar taunya dia pergi gitu. Dia lakukan. Tetapi dia lakukan ketika dia mulai lakukan itu, Tuhan mulai membuka hati dia, mulai menyikapkan pikiran dia gitu. Haus dan lapar itu mulai terjadi gitu. Oh, terus dia tiap hari tuh pulang cerita gitu. Tadi begini loh, pendeta ini bilang begini, begini, begini. Wah, saya bilang puji Tuhan. Terus dia asik dengan ibadah dia hampir setiap hari. Hujan, saya kasih payung. Akhirnya pulang kerja itu kita ketemu apa ya? Ketemu di luar gitu. Saya pulang, kebetulan pada saat itu kami masih ngontrak ya sama pengantin baru. Jadi indah, sangat indah ibu-ibu gitu. Jadi saya pulang, kita ketemu di sana, akhirnya kita pulang kerja sama-sama makan gitu. Tapi saya bekerja, dia cari Tuhan gitu. Akhirnya suatu titik dia asik dengan dunia, dia tidak fokus ke pekerjaan lagi gitu. Tetapi kita tidak bilang bahwa suami saya ini nganggur. Tiba-tiba kakak ipar gitu yang kerja di perusahaan Korea itu bilang gini, ini ada loh lowongan di perusahaan Korea. Salah satu apa nama rekanan kerja perusahaan kami, dia bilang gitu. Perusahaan besar, dia bilang, coba deh kamu mau coba-coba nggak apa namanya, dia tidak tahu suami saya tidak bekerja gitu. Coba kamu bikin lamaran, mana tahu lebih bagus yang ini, dia bilang gitu, daripada yang kamu tempat sekarang. Oh iya, begitu, benar gitu. Suami saya tuh, saya bilang, waduh, ini dari Tuhan nih. Saya pikir orang kita nggak ada cerita kalau suami ini nggak kerja gitu kan, karena laki-laki itu kan gengsi gitu kan wibawanya, ya gitu. Bener, dimasukin ya tuh lamaran, diterima, dan itu sampai anak-anak apa ya, kerjaan itu bener-bener dari Tuhan gitu, sampai anak-anak besar, dan sampai sekarang ini puji Tuhannya juga Tuhan sudah apa, Tuhan izinkan ya, sampai 5 tahun yang lalu lah, kira-kira suami saya masih bekerja di perusahaan itu gitu. Sekarang suami saya udah bekerja sendiri lah gitu ya. Jadi itu benar-benar dahsyat firman Tuhan itu ya dan amin. Walau pada terjadinya suami saya harus nganggur, tetapi dengan kejadian seperti itu dia melihat kuasa Tuhan, dia tidak cari kerjaan yang cari dia. Dan iya dan amin, ketika dia fokus cari Tuhan. Nah, tapi itu ya yang saya bilang tadi, ini sampai sekarang saya tidak akan pernah melupakan ayat ini, sampai mengena, sampai di apa ya, sampai hafal gitu. Tuhan yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Tuhan yang mengubah batu keras menjadi mata. Tuhan ubah suami saya menjadi suami yang lembut, yang takut akan Tuhan, pokoknya terus gitu. Jadi itulah, dan sekarang ini ya puji Tuhan, dari hasil itu kita semua satu visi dalam ibadah, bukan cuma suami ya, puji Tuhan, bukan kuat gagah saya sama sekali nggak sama, anak-anak juga si kembar, kami semua sudah pelayanan di gereja gitu. Jadi sudah pegang prinsip itu bahwa tidak ada hari tanpa ibadah, tidak boleh yang namanya hari Minggu kecuali COVID kemarin ya, tiada hari pokoknya nggak ada alasan gitu untuk tidak ibadah di hari Minggu gitu. Itu moto yang dibuat suami untuk keluarga gitu. Jadi anak-anak juga udah mulai pelayanan ya, si kembarnya puji Tuhan lah gitu. Itu semua saya lihat gitu. Jadi apa ya teman-teman dan ibu-ibu, firman itu hidup, benar-benar hidup gitu. Ketika kita pasangan kita atau apa yang ingin kita dia berubah, tidak usah kita banyak bicara, tapi perkatakan firman, gemakan firman, dan itu akan terjadi gitu. Tuhan lihat hati kita gitu, yang sungguh-sungguh mendoakan buat pasangan kita gitu, atau mungkin pergumulan, sakit, penyakit, apapun itu gitu. Jadi firman itu hidup, iya dan amin. Yang penting kita konsisten dan percaya itu pasti terjadi. Itu aja sih ibu-ibu dan teman-teman, terima kasih, Tuhan berkati. Wow, luar biasa Bu Eli imannya ya. Memang benar ya, doa itu tidak pernah dijawab Tuhan, pasti dijawab Tuhan ya kan. Memang Bu Eli memang benar-benar merindukan itu dan Tuhan jawab ya Bu ya. Firman ya. itu ya, firman itu sangat kuat, seperti pedang bermata dua ya, bisa menusuk sampai di sumsum. Dan memang luar biasa saya bilang Bu Eli. Memang Tuhan benar-benar mencintai Bu Eli dan keluarga ya, menjawab setiap doa yang Bu Eli rindukan. Terima kasih Bu Eli, Tuhan selalu memberkati. Silakan ibu-ibu yang lain mungkin mau kesaksian atau membagi rema Saya buat Bu, kita. Iya, silakan Bu. aku mau Ya. kesaksian sedikit. Iya, silakan. Kejadiannya begini, kejadiannya terjadi hari ini. Aku udah berapa lama yang lalu sempet kan kayak bingung gitu mau cari tempat tinggal gitu, mau pindah karena di sini tempatnya yang saya tempati ini, saya udah mau 4 bulan ya kurang lebih di sini. Itu tuh
lingkungannya tuh memang enak, nyaman gitu. Di Bali ini, di daerah yang saya tinggal, nyaman, terus tenang, terus kosannya juga maksudnya lumayan lah, tapi tergolong mahal kata anak saya. Tergolong mahal karena memang semua orang yang di sini bilang memang di sini mahal gitu. Eh, Terus udah gitu anak saya cari-cari pernah kena ditipu berapa duit gitu uangnya gitu. Bilangnya minta jasa eh carikan dulu. Ternyata dicari-cari kan nggak ketemu gitu. Uangnya kita udah transfer padahal jadinya kita kena tipu itu berapa, nggak banyak sih, cuma berapa ratus ribu aja, 300-400 ribu lah kurang lebih ya segitu. Terus dengan berjalannya waktu kita tetap tinggal di sini gitu. Aku nggak ke gereja, aku ke gerejanya online. Eh, Udah gitu anak saya tuh bingung mikirin gitu. Aduh mah katanya, mama udah nggak ke gereja berapa minggu lu, berapa bulan katanya, bilang gerejanya online aja kan beda onsite sama online dibilang gitu. Akhirnya saya tanya kata anak saya, coba mah tanya sama Ibu Juli katanya. Ada nggak katanya, karena Gensa udah tanya di Mami Kos itu penuh semua, memang ada katanya di daerah dekat Mall 21 Malls itu harga dengan satu lebih ya kurang lebih ada lah gitu hampir 2 jutaan. Udah isi, ada kulkas, sudah lengkap lah, ada dapurnya segala. Terus tapi penuh gitu. Di tempat lain anak saya nggak berani cari lagi karena bisa ditipu gitu. Udah gitu saya tanyalah sama Ibu Juli. Ibu Juli kasih alamatnya, nih di sini nih. Ternyata cari kemarin kemarin tanya Ibu Juli kasih, terus anak saya udah cari ketemu telepon orangnya. Ini hari disuruh datang dan kita lihat lokasi, lihat tempatnya, lihat kosannya, setuju deal. Ya memang Tuhan ini jawaban doa, aku bilang gitu. Karena aku berdoa untuk tempat tinggal yang bisa dekat dengan gereja, apa supaya aku tuh istilahnya dia nggak ada kegiatan gitu, aku pengen jualan juga. Aku kan lagi terima Justice Bali gitu. Terus aku juga mau ada dapurnya, aku bisa jualan online, aku bilang gitu. Terus sekarang Tuhan udah kasih, bilang ini cepat amat ya, ternyata memang udah waktunya Tuhan, memang Tuhan akan beri, Tuhan kasih gitu. Kemarin-kemarin itu masih belum, kita masih mungkin kata Tuhan belum waktunya bilang gitu. Aku bilang berdoa, terima kasih Tuhan, ini semua rencanamu. Aku yakin dan percaya di gereja kami kan lagi berbicara tentang open heaven, tentang berkat dalam rumah tangga, dalam keluarga gitu. Jadi aku percaya eh, hidupku ini di Bali ini yang baru ini, aku yakin dan percaya aku akan hidup dan doa-doaku pasti terjawab. Aku sehat, aku bisa bekerja, aku bisa istilahnya sukses lah gitu. Itu harapanku sih. Terima kasih teman-teman, itu aja. Terima kasih Bu Juli informasinya. Ya, ya puji Tuhan ya Bu Angela ya. Kalau ketika niatnya baik untuk mencari Tuhan, mencari gereja yang dekat-dekat, Tuhan pasti membuka jalan. Juga Bu Angela Amin. juga untuk dapat tempat yang nyaman, baik. Akhirnya melalui Tuhan memberi informasi melalui Bu Juli dan itu terjadi. Ibu dapat ketemu tempat yang terbaik. Terima kasih Bu. Tetap semangat Bu. Iya, Tuhan berkati. Terima kasih ibu-ibu. Silakan yang ibu-ibu yang lain kalau semuanya selesai. Kita mungkin ada teman-teman kita yang baru ya ibu-ibu. Namanya Bu Heni Andelina. Ya, Bu Heni, boleh kenalan? Silakan Bu. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, saya Heni. Alamat saya di Tangerang, tepatnya di Serpong.
Ya, Bu Heni. Selamat datang. Ya. Bu Heni ini kalau diikut SPS ya Ibu-ibu di kelompok 31 bareng saya gitu kan. Jadi Bu Heni di sini juga ada teman-teman yang juga dari SPS. Ya, ini namanya komunitas perempuan pembaca Alkitab online. Jadi ini tiap hari Bu, hanya pas kalau ada SPS, ada PTM, boleh ikut. Kalau di sekolah setiap hari Selasa kayaknya tidak ya Bu Juli. Tapi kalau tiap hari selalu ada Bu untuk saling menguatkan satu sama lain Bu Heni ya. Ya, Ya, makasih ya Bu udah diajak ikut ke komunitas ini. iya sama Bu, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Heni ya. Ya Ibu-ibu sebelum kita tutup, sudah ya Bu Kiki udah keluar. Saya minta dengan hormat Bu Lampita untuk tutup kita dalam doa-doa tutup ya Bu Lampita. Masih di unmute Bu. Ya. Mic-nya dibuka dulu. Oke, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sungguh bahagianya hati kami hari ini Tuhan. Kami bisa datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, menyembah memuliakan Engkau Tuhan, dengan segenap hati dan pikiran kami maupun perkataan kami. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau biarkan anak-anak-Mu, ibu-ibu pembaca Alkitab hari ini dengan segala kesaksian yang luar biasa Tuhan. Engkau jawab, Engkau nyatakan kasih-Mu terhadap anak-anak-Mu. Engkau jawab dari berbagai masalah. Mengampuni, kemudian berterima kasih, dan juga mendapatkan berkat yang luar biasa. Ibu Eli, Ibu Nisa atau kemudian Ibu Heni. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Yang kami juga ibu-ibu yang lain mendapat berkat karena kami mendengar betapa Yesus kami luar biasa. Betapa Yesus kami hidup. Betapa Yesus kami selalu menjaga kami. Di dalam kami pun meninggalkan Engkau, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yesus yang baik, terima kasih untuk siang ini Tuhan, atas firman-Mu yang begitu indah. Kami membaca firman dari Mazmur 114 sampai 118. Banyak yang kami dapat dari situ Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini, kami berterima kasih juga untuk Ibu Yoli yang begitu tekun, begitu sabar untuk membimbing kami, untuk mengingatkan kami, untuk membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ibu-ibu kami di tempat ini, Ibu Heni, Adelina, Ibu Yersi, Ibu Nur Handayani, Ibu Sugina, Ibu Mercy, kemudian Yosepin, Ibu Angelica, Ibu Ida dan Rose, Ibu Angel, Ibu Eli, Ibu Risa, Ibu Harmoni, dan Ibu Naja. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada siang hari ini, ibu-ibu yang kami sebut namanya, di dalam pergumulan mereka, Engkau hadir. Di dalam masalah mereka, Engkau ada. Engkau berkati ibu-ibu kami ini Tuhan, suami, anak-anaknya, juga pelayanannya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ibu-ibu Engkau lihat Tuhan bagaimana rindu akan firman-Mu. Mereka menyiapkan waktu mereka, mempersiapkan untuk hari ini bisa bergumul, bisa menyatukan diri, melekatkan diri dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga iblis tidak mencuri berkat kami Tuhan ketika kami membaca firman-Mu. Kadang kami malas Tuhan karena gangguan iblis yang luar biasa. Tetapi siang ini kami dikuatkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan.
Sampai nanti kami akan melanjutkan hidup kami, Tuhan, ibu-ibu yang akan mengurus tanggung jawabnya masing-masing sebagai seorang istri, sebagai pelayan, sebagai pegawai. Tuhan yang memberkati. Terpujilah namamu, Tuhan. Inilah doa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan bawa kami, tetapi lepas dari yang jahat, karena Engkau yang kuasa sampai selama-lamanya. Amin.